Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali, tentunya masih tetap di sini di channelnya Kompoda. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kali ini kita akan mencari tahu bagaimana perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif pada muatan pelajaran IPA di kelas. Yuk kita sama-sama simak. Vegetatif ini anak-anak adalah sebuah perkembangbiakan pada tumbuhan itu tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan seperti yang terjadi pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya. Nah, untuk vegetatif ini ada yang berkembangbiaknya secara alami dan ada juga yang berkembangbiak secara buatan. Nah, bagaimana vegetatif ini secara alami ya, berkembangbiaknya secara alami yaitu tanpa bantuan dari manusia atau makhluk hidup yang lain. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak secara alami yang pertama adalah dengan menggunakan spora. Anak-anak pernahkah melihat tumbuhan seperti ini? Ini adalah tumbuhan lumut atau seperti ini. Ini adalah tumbuhan paku ya. Tumbuhan-tumbuhan ini adalah berkembangbiak secara spora. Kita lihat di tumbuhan paku ini ya. Spora pada tumbuhan paku dibentuk pada daun. Nah, daun yang menghasilkan spora ini disebut dengan daun reptil. Nah, spora kemudian disimpan di dalam kotak spora yang dinamakan dengan sporangium. Nah, apabila sporanya pecah, maka akan jatuh di tempat-tempat baru yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, kita lihat lebih dekat. Nah, di sini di daun tumbuhan paku ini ada bintik-bintik berwarna kecoklatan ya. Ini adalah kotak spora ya, yang di dalamnya terdapat spora yang digunakan untuk perkembangbiakan tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan ada lagi tumbuhan jamur ya yang berkembangbiak secara spora. Kita bisa lebih dekat lagi, anak-anak bisa lihat nanti di lingkungan sekitar adakah tumbuhan seperti ini dan kita lihat bagaimana bentuk spora secara sebenarnya. Kemudian ada rizoma atau akar tinggal. Nah, ini pada akar tinggal ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah yang menyerupai akar. Adanya di sini apa? Ini ada kunyit, kemudian kencur dan temulawak dan beberapa tumbuhan lain yang bisa kita temui di sekitar kita ya. Kemudian ada yang berkembangbiak dengan umbi lapis. Ini yaitu bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan yang bentuknya berlapis-lapis. Contohnya pada tumbuhan bawang merah atau misalnya pada bawang putih. Nah, di sini terdapat kuncup-kuncup ya. Di sini nih kuncup nih. Ini kuncup-kuncup ini akan tumbuh menjadi individu baru ya. Bukan hanya pada bawang merah atau bawang putih, ada juga pada bunga dahlia atau pada bunga tulip yang berkembangbiak secara umbi lapis ya. Kemudian di sini umbi batang. Ya, bagian batang yang terletak di dalam tanah yang fungsinya menyimpan cadangan makanan ya. Terutama jat tepung ya. Contohnya di sini apa? Ada ketela rambat ya. Kemudian ada kentang. Di dalam kentang atau umbi rambat ini juga ada kuncup-kuncup ya, tunas-tunas kecil ini yang akan membentuk individu baru nanti akan tumbuh seperti ini ya. Ini adalah salah beberapa tumbuhan yang berkembang secara batang dengan umbi batang ya. Kemudian dengan umbi akar. Nah, kita lihat. Nah, pada umbi akar ini ada bagian akar yang menggelembung yang beralih fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, atau ada lagi dari bengkoang atau bunga dahlia itu bisa dengan umbi akar. Nah, jadi anak-anak kita bisa menanam wortel ini dengan memotong wortel ini nih ya, dengan memotong wortel ini di dekat pangkal. Nah, pangkal pohonnya nih, kemudian kita timbun. Nah, atau menimbunnya ke dalam tanah, nanti akan tumbuh akar ke bawah dan ke atas ya. Kita nanti bisa bereksperimen di rumah ya, melakukan
percobaan menanam wortel di pot. Nah, kemudian dengan tunas. Nah, kuncup yang tumbuh pada ujung batang, nah bisa dikatakan berkembang biaknya itu dengan tunas apabila tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya apa? Di sini ada pisang, ada tumbuhan tebu, kemudian ada juga di sini bambu ya, dan banyak lagi tumbuhan lain yang berkembang biak secara tunas. Juga dengan geragi. Apa itu geragi ya? Geragi itu adalah batang yang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah, atau sering disebut dengan stolon ya ini ya. Dan makanan perkembangbiakan dengan cara ini yaitu melalui tunas yang tumbuh contohnya di tumbuhan stroberi. Nah, di sini contohnya, kemudian ada arpe. Pada batangnya ini, nah, terdapat ruas-ruas ya. Nah, ada ruas-ruas di dalam batang ini, di dalam batang tumbuhan stroberi juga ini ada ya. Nah, jika menyentuh tanah, batang-batang ruas ini akan menjadi tumbuhan baru ya, akan tumbuh akar-akar rapat seperti ini. Lalu bagaimana perkembangbiakan vegetatif secara buatan? Nah, untuk mengembangbiakan tumbuhan secara buatan ini perlu melalui bantuan makhluk hidup yang lain. Ada beberapa cara untuk mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang mencangkok itu adalah sebuah proses atau cara menumbuhkan akar pada batang tanaman yang akan kita cangkok ya. Dan biasanya ini dilakukan dengan menggunakan sabang atau ranting yang tidak terlalu besar. Nah, untuk lebih jelas prosesnya seperti ini. Ini adalah gambar tahapan pencangkokan pada tumbuhan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita pilih cabang atau dahan pada tumbuhan yang akan kita cangkok itu dengan ukuran yang sedang saja. Kemudian kupas ya dahan itu dan bersihkan dari kulit atau lendirnya atau kambium kalau dalam tumbuhan ya. Itu kira-kira sepanjang 5 sampai 9 cm. Setelah itu kita menuju ke langkah yang kedua ya. Tutup luka sayatan yang ada pada nomor 1 ini dengan tanah subur yang sudah kita campur dengan tumbukan. Selanjutnya tanah itu kita tutup ya. Kita tutup dengan sabut kelapa atau boleh juga dengan plastik lalu ikat dengan tali. Proses terakhir adalah tinggal kita menyiram secara teratur ya. Cangkokan yang barusan kita buat itu pagi dan sore hari. Nah, biasanya ini akar akan tumbuh dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Nah, tumbuhannya bisa kita cangkok itu selain dari jambu, ada mangga, ada jeruk ya, ada kemboja dan lain sebagainya. Anak-anak perlu diketahui juga bahwa lain dari tumbuhan ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang sangat mudah untuk dikembangbiakan dengan cara mencangkok. Jadi anak-anak bisa bereksplor ya nanti di lingkungan rumah masing-masing. Nah, selain mencangkok, ini ada steknya. Ini adalah cara untuk mengembangbiakan tumbuhan itu dengan memotong bagian tumbuhan. Potongan-potongan tumbuhan tersebut nanti ditanam langsung dan akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu cara penyetekan. Nah, ini yang pertama langkahnya, kita potong batang yang akan kita buat setek. Kemudian setelah itu kita harus perhatikan dalam memotong itu membentuk sudut 45 derajat. Ini gunanya agar tumbuhnya akar nanti itu akan leluasa menembus tanah sehingga akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik. Nah, setelah itu tinggal kita tancapkan ya. Potongan yang sudah kita siapkan itu kita tancapkan ke dalam tanah. Tinggal kita siram, tunggu sampai akar tumbuh dan tunasnya pun akan terlihat baru. Salah satu tumbuhan yang sering disetek adalah tumbuhan batang singkong. Tapi anak-anak, bukan hanya batang singkong, ada beberapa tumbuhan seperti mangga, jambu, atau batang ubi itu bisa kita setek. Dan anak-anak juga perlu tahu bahwa penyetekan ini bukan hanya batang, tetapi daun pun bisa disetek. Contoh pada bunga begonia atau pada cucak bebek ya. Cara yang ketiga bisa dengan cara menyambung, yaitu menyambungkan dua tanaman sejenis. Nah,
Ini tujuannya agar mendapatkan individu baru yang lebih baik dari induk sebelumnya, ya, atau misalnya ingin menghasilkan tanaman hias yang lebih unik. Kita amati di sini, ini adalah bagian bawah yang akan disambung. Nah, ini adalah bagian pucuk atas sebagai pendonor yang akan memberikan bibit yang lebih baik, ya. Misalnya nih pohon jambu, batang jambu. Nah, jambu ini adalah punya akar yang lebar, ya, kemudian rimbun, tetapi buahnya tidak manis. Maka disambung dengan batang mangga yang buahnya manis, gitu, ya. Nah, caranya prosesnya seperti ini, ya. Buat celah dulu pada batang induk, kemudian tinggal sambungkan kedua batang tersebut dengan cara menyisipkan. Lihat di gambar. Langkah selanjutnya tinggal eratkan dengan tali. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ada menyambung, ya. Sepertinya mudah, ya. Kemudian ada okulasi. Nah, okulasi atau tempel adalah pengembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Nah, batang yang harus ditempel itu harus memiliki mata tunas yang nantinya berfungsi sebagai tanaman induk, ya. Nah, kita lihat di sini ada batang yang mempunyai tunasnya. Tunas kita lepaskan, ya. Ini adalah mata tunasnya. Kemudian ini batang yang akan mendapat adopnya. Ini adalah batang disayat dulu kulitnya seperti ini. Kemudian tunas yang ini yang sudah kita ambil, kita rekatkan di sini dan akan membentuk seperti ini. Nah, mata tunasnya ditempelkan itu nanti bentuknya seperti ini. Nah, kemudian rekatkan dan ikat dengan tali. Nanti akan tumbuh tunas baru di sini. Contohnya ini untuk tumbuhan yang bisa diokulasi, ya. Nah, ini jeruk nipis bisa, ya, mangga, nangka atau rambutan dan tumbuhan-tumbuhan. Kemudian ada runduk. Runduk itu adalah merundukkan atau membendamkan bagian batang suatu tumbuhan ke dalam batang. Seperti ini adalah batang induk. Nah, ini adalah tumbuhan induknya. Nah, kita lihat di sini ada batang yang menjulur dan biasanya ini adalah batang yang mudah sekali dibengkokkan. Ini kemudian kita bengkokkan, ditimbun dengan tanah, nanti akan tumbuh akar-akar serabut seperti ini. Nah, setelah tumbuh akar serabut, kemudian di sini dipotong, boleh dipisahkan dan tanam kembali menjadi tumbuhan yang baru. Prosesnya seperti ini, merunduk. Jadi syarat untuk tumbuhan yang dirundukkan itu adalah mempunyai batang yang mudah dibengkokkan sehingga tidak mudah patah. Ini salah satu contohnya, ya, tumbuhan yang bisa dirundukan, ya, strawberry, arbe, apel, dan lain-lain. Itulah tadi pembelajaran kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara teknik. Anak-anak paham, kan? Nah, vegetatif apa yang sering kamu lihat di lingkungan sekitarmu? Saatnya tugas, ya. Cari tumbuhan di sekitarmu yang berkembang biak secara vegetatif. Kemudian identifikasi dan lakukan pencobaan. Minta orang tua mendampingi untuk mengabadikan kegiatan, boleh melalui video atau foto. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.